Perkenalkan, saya sendiri Lugi Melana dari Prodi Manajemen. Saya Heliana Saputri dari Prodi Akuntansi. Saya Revi Mariska Finanda dari Prodi Akuntansi. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PT Pertamina. Ya, langsung saja. Yang pertama, sejarah berdirinya PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT Permina. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti menjadi nama PN Pertamina. 3 tahun kemudian, setelah dikeluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971, sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero pada tanggal 17 September 1971. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan atau Persero dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara Pertamina menjadi perusahaan Persero. Produk yang dikelola Pertamina meliputi bahan bakar minyak atau BBM, PSO Public Service bakar khusus atau BBK, gas, non-BBM dan petrokimia. PSO Public Service Obligation adalah bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah, sedangkan non-PSO bahan bakar yang tidak disubsidi oleh pemerintah. PSO seperti premium, sedangkan non-PSO meliputi Pertamax, Dex, Pertamax Plus. Bahan bakar non-BBM meliputi aspal, pelumas, sedangkan gas meliputi LPG, BBG atau bahan bakar gas, dan misikol pengganti CVCY yang ramah lingkungan. Era Persero Pertamina adalah badan usaha milik negara yang telah berubah bentuk menjadi PT Persero yang bergerak di bidang energi, petrokimia, dan usaha lain yang menunjang bisnis Pertamina, baik di dalam maupun di luar negeri yang berorientasi pada mekanisme pasar. Model setor PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Modal disetor penanaman modal negara atau PNN PT Pertamina pada saat pendirian adalah 100 triliun. Nilai 100 triliun tersebut diperoleh dari seluruh kekayaan negara yang selama ini tertanam pada Pertamina, yang meliputi aktiva Pertamina beserta seluruh anak perusahaan, termasuk aktiva yang tetap telah dievaluasi oleh perusahaan penilai independen dikurangi dengan semua kewajiban hutang Pertamina. Selanjutnya, tipe bisnis PT Pertamina. PT Pertamina bergerak dalam bidang industri minyak dan gas karena perusahaan ini banyak komoditas seperti bahan bakar minyak, tanah, LPG atau bahan bakar gas cair, LNG, gas bumi cair, dan petrokimia. Jenis kepemilikan PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. PT Pertamina yaitu termasuk perusahaan perseroan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN. Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya untuk mengejar keuntungan. Visi dan misi PT Pertamina. Visi menjadi perusahaan eksplorasi dan produk minyak dan gas bumi kelas dunia. Misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya, nomor struktur perusahaan. Yang pertama yaitu Direktur Utama, Wakil Direktur, Satuan Pengawasan Internal atau SPI, Sekretaris Persero, Kepala Hukum Korporat, Kepala Unit Usaha atau LNG, Direktur Hulu, Direktur
direktur pengolahan, direktur umum, direktur pemasaran dan niaga, direktur SDM, direktur keuangan. Selanjutnya, segmentasi pasar bisnis atau perusahaan. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran suatu perusahaan untuk mengenal minat serta kebutuhan konsumen di suatu market yang menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat serta kebutuhan konsumen. Segmentasi pasar didasarkan pada analisis seluruh segmen dengan mempertimbangkan jumlah dan harga pesaing serta nilai omset yang dapat diharapkan, sehingga didapatkan segmen-segmen prioritas yang pantas untuk dipilih. Selanjutnya, target pasar ditetapkan dengan mengambil kelompok segmen pertama dari segmen-segmen prioritas dan menghasilkan 5 segmen dengan kapasitas 60,92 KL. Pernyataan tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada 3 konsep utama: kepemimpinan oleh keunggulan kualitas produk dan pelayanan dari mobil oil, serta jaringan distribusi dan pemasaran Pertamina yang terbesar. Selanjutnya, strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan. Di sektor pemasaran, Pertamina melakukan usaha pemasaran, perdagangan, dan distribusi sebagai jenis produk seperti bahan bakar minyak BBM, pelumas LPG, produk petrokimia, serta produk-produk non-BBM lainnya untuk pasar domestik dan mancanegara. Pemasaran korporat menjual produk bahan bakar minyak atau BBM di sektor industri, penerbangan, perkapalan, dan produk non-BBM lainnya seperti aspal dan produk petrokimia untuk sektor industri. Saat ini, konsumsi BBM Pertamina di sektor industri dan marin mencapai lebih dari ribuan konsumen dan terbesar di seluruh daerah di Indonesia. Beberapa pelanggan pertama kami adalah PT PLN Persero, TNI atau Polri, industri pertambangan, industri besi baja, industri kertas, industri makanan, industri semen, industri pupuk, kontraktor kontrak kerjasama, transportasi air, dan industri lainnya. Di bidang marin, mereka fokus dalam meningkatkan volume penjualan dan memperluas area dan lokasi layanan BBM Pertamina di semua pelabuhan penting di Indonesia. Kelebihan utama BBM Pertamina adalah adanya jaminan ketersediaan dan supply. BBM Pertamina memiliki jaringan yang luas di seluruh daerah dan pelosok di Indonesia yang didukung oleh dan 7 kilang listrik Pertamina lengkap, serta lebih dari 101 lokasi depot, terminal transit, dan instalasi yang terbesar di seluruh Indonesia. Mutu produk BBM dan kualitas serta kuantitas layanan yang terjamin serta memenuhi standar internasional. Yang selanjutnya, analisis spot PT Pertamina. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan internal pada PT Pertamina yang pertama menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional, di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik untuk pelayanan. Sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, sumber daya manusia yang handal. SDM di Pertamina merupakan orang-orang yang sudah berprofesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh para karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Kelemahan internal pada PT Pertamina yang pertama, kurangnya modal. Kendala Pertamina saat ini adalah kekurangan modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan baik pada pihak asing. Yang kedua, masalah birokrasi yang menghambat. Kinerja birokrasi yang terlalu rumit menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. Yang ketiga, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia di PT Pertamina. Banyak yang penempatan dan penggunaannya tidak maksimal sehingga mengurangi efektivitas dan efisien perusahaan.
Yang ketiga ada opportunis atau peluang eksternal pada PT Pertamina. Yang pertama, pasar bisnis yang masih tinggi penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok di dunia saat ini membuat Pertamina akan menjadi produk tinggi walaupun terjadi gejolak harga. Yang kedua, harga jual yang murah. Pertamina dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini dapat digunakan Pertamina sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas di Indonesia. Yang ketiga, daya migas yang masih cukup tinggi. Sumber cadangan migas yang tersedia di Indonesia yang cukup banyak yang belum tereksplorasi. Cadangan minyak ini dapat digunakan Pertamina untuk meningkatkan penjualan dalam pemenuhan permintaan pasar. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman eksternal pada PT Pertamina. Yang pertama, masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Dengan masuknya pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM, cakupan pasar Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli sebagai menjadi berkurang. Yang kedua, makin banyak pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di Indonesia kadang mempunyai dana dan peralatan yang lebih bagus dibandingkan Pertamina. Hal ini menyebabkan minyak mentah yang kaya akan cadangan minyak akhirnya dikelola oleh pihak swasta. Yang ketiga, pengaruh intervensi. Dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan multi internasional, maka adanya pengaruh intervensi di dalam tubuh Pertamina, khususnya pada posisi manajemen strategis seperti Dewan Komisaris Investasi. Ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Selanjutnya yang ke-9, tantangan dan risiko yang pernah dihadapi oleh Pertamina. Direktur Eksekutif Eksplorasi Institut Heriono Nayotama mengatakan, masalah pertama yang dihadapi Pertamina adalah persoalan pengelolaan blok koridor. Manajemen Pertamina yang saat ini di bawah Komandan Nik Widiawati setuju bahwa dalam kurun waktu 2023 sampai 2026 blok koridor masih dikelola oleh ConoPhillips dan Pertamina akan mengelola blok tersebut mulai dari 2026 dengan hak partisipasi hanya 30%. Masalah yang kedua adalah soal rencana pengalihan bisnis gas alam cair dari Pertamina sebagai induk usaha atau holding kepada PT PGN TPK sebagai anak perusahaan yang juga dikelola oleh PSBBB. Masalah ketiga, pembentukan holding BUMN. Bidang lain yang menyertakan anak perusahaan Pertamina sebagai anggota holding. Mekanisme pengalihan aset Pertamina menjadi aset holding yang belum pernah dibahas, sehingga publik pun belum bisa memberikan jawabannya. Yang ke-10, bagaimana Pertamina bisa sukses hingga saat ini? Pertama, Pertamina aktif ekspansi investasi di lahan migas di dalam dan di luar negeri. Tahap awal investasi di luar negeri dapat dilakukan dengan akuisisi lahan migas yang sudah berproduksi. Sedangkan di dalam negeri, Pertamina harus investasi pada lahan migas yang baru. Di samping lahan migas terminasi, di samping itu Pertamina harus melanjutkan penjualan agresif. Yang kedua, pemerintah harus mengizinkan Pertamina untuk menguasai aset-aset melalui monetisasi aset agar dapat menaikkan internasional lever sehingga memudahkan Pertamina dalam mencari sumber pendanaan investasi, baik berasal dari kredit konsorsium bank internasional maupun dalam menerbitkan global bond. Ketiga, pemerintah dan DPR harus meminimalisasikan intervensi berlebihan kepada Pertamina dalam menjalankan corporate action yang dibutuhkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan transparan, sehingga itu perlu dibuat regulasi yang mengatur bahwa dalam setiap pengambilan keputusan terkait
corporate action direksi tidak akan dapat dipidanakan. Regulasi ini dimaksud untuk mendorong keberanian direksi untuk mengambil keputusan terkait corporate action secara cepat dan transparan. Kesimpulannya adalah PT Pertamina atau Persero merupakan salah satu perminyakan. Energi meliputi minyak, gas, serta energi baru. Bisnis yang dijalankan oleh PT Pertamina atau Persero ialah pengolahan minyak yang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. Oleh karena itu, PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Pertamina juga senantiasa menjalankan program sosial dan lingkungannya secara terprogram dan terstruktur sebagai perwujudan dari kepedulian serta tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh stakeholder-nya. Penerapan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Pertamina telah menerapkan SAP pada proses bisnisnya sehingga dapat terintegrasi pada seluruh wilayah operasi yang juga didukung dengan jaringan yang baik. Kemampuan SDM yang handal sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produk yang dihasilkan berkualitas baik sesuai dengan standar internasional. Produk-produk yang dihasilkan Pertamina sudah melalui uji mutu yang sesuai dengan standar internasional. Cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.